Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen produksi agribisnis. Yang pertama, latar belakang. Produksi agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis atau produk usaha pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahan produk-produk tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka manajemen agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan untuk mendukung proses produksi agribisnis, mulai dari keputusan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi proses produksi. Yang berikut manajemen produksi dalam usaha pertanian. Usaha produksi pertanian, produksi primer, sangat variatif dan sangat tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Namun, pada intinya, manajemen produksi pertanian mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian input-input dan sarana, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Berikut ini ruang lingkup manajemen produksi pertanian sebagaimana disampaikan Said dan Intan 2001. Yang pertama, perencanaan produksi pertanian. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu usaha produksi yang baru memerlukan perencanaan yang bersifat umum atau yang juga sering disebut sebagai pra-perencanaan. Faktor-faktor yang sangat penting dan harus diputuskan dalam pra-perencanaan dalam agribisnis, khususnya subsistem produksi primer atau usaha tani, adalah pemilihan komoditas, pemilihan lokasi produksi, dan pertimbangan fasilitas serta skala usaha. Dalam perencanaan produksi pertanian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dibahas, yaitu pertama, pemilihan komoditas pertanian, yang kedua, pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan fasilitas, yang ketiga, skala usaha pertanian, yang keempat, perencanaan proses produksi pertanian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proses produksi adalah biaya produksi, penjadwalan proses produksi, pola produksi, dan sumber-sumber input dan sistem pengadaannya. Yang kedua, pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Pengorganisasian mengenai sumber daya berupa input-input dan sarana-sarana produksi yang akan digunakan akan sangat berguna bagi pencapaian efisiensi usaha dan waktu. Pengorganisasian tersebut terutama menyangkut bagaimana mengalokasikan berbagai input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pencapaian efektivitas dalam pengorganisasian menekankan pada penempatan fasilitas dan input-input secara tepat dalam suatu rangkaian proses, baik dari segi jumlah maupun mutu dan kapasitas. Yang berikut, yang ketiga, kegiatan produksi pertanian, yaitu kegiatan produksi merupakan proses transformasi masukan menjadi suatu keluaran. Jadi kegiatan produksi adalah melaksanakan rencana produksi yang telah dibuat dan merupakan kegiatan yang mempunyai masa yang cukup lama. Proses produksi agribisnis menjadi suatu kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan usaha dan merupakan penyedot biaya paling besar. Dengan demikian, kegiatan produksi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Yang keempat, pengawasan produksi pertanian, yaitu pengawasan dalam usaha produksi pertanian meliputi pengawasan anggaran, proses, masukan, jadwal kerja, dan lain-lainnya merupakan upaya untuk memperoleh hasil maksimal dari usaha produksi. Pengawasan dilakukan agar semua rencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, evaluasi produksi pertanian, yaitu evaluasi dilakukan secara berkala, mulai dari perencanaan sampai akhir usaha tersebut berlangsung. Yang keenam, pengendalian produksi pertanian, yaitu pengendalian dalam usaha produksi pertanian berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada rel yang direncanakan. Yang berikut, definisi dan ruang lingkup agroindustri. Definisi agroindustri. Agroindustri adalah suatu perusahaan yang mengolah
Bahan baku pertanian termasuk tanah dan tanaman, serta ternak menjadi produk olahan, baik produk antara intermediate produk maupun produk akhir atau finish produk, menurut Arifin tahun 2004. Kegiatan pengelolaan sangat bervariasi, mulai dari membersihkan dan grading atau penanganan pasca panen, industri pengelolaan makanan dan minuman, industri biofarma, industri bioenergi, industri pengelolaan hasil ikutan atau byproduct, serta agrowisata. Agroindustri dapat dikategorikan berdasarkan tingkat bahan baku yang diubah. Tujuan dari perubahan bentuk ini adalah untuk membuat menjadi bentuk yang lebih berguna, meningkatkan daya simpan, membuat bentuk yang lebih mudah diangkut, dan meningkatkan nilai gizi. Proses pengubah bahan baku tersebut tentu memerlukan syarat utama antara lain modal investasi, teknologi, dan manajerial. Soeharjo tahun 1990 menyatakan bahwa agroindustri umumnya memiliki kaitan erat dengan sisi hulu atau input dan hilir atau pengelolaan hasil. Berikut pengertian mencakup pengelolaannya. Yang pertama, industri pengelolaan input pertanian yang pada umumnya tidak berlokasi di pedesaan, padat modal, dan berskala besar. Yang kedua, industri pengelolaan hasil pertanian. Menurut Soeharjo, tahun 1990, kegiatan agroindustri dapat berlangsung di 3 tempat, yaitu yang pertama dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota rumah tangga, petani penghasil bahan baku. Yang kedua, dalam bangunan yang terpisah dari tempat tinggal, tetapi masih dalam satu pekarangan dengan menggunakan bahan baku yang dibeli di pasar dan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Yang ketiga, dalam perusahaan kecil, sedang atau besar yang menggunakan buruh upahan dan modal yang lebih insentif dibandingkan dengan industri rumah tangga. Karakteristik bahan baku pada agroindustri terbagi 3 menurut Austin 1981. A. Musiman, B. Tidak tahan lama atau mudah rusak, C. Beragam. Peranan agroindustri dalam agribisnis. Agroindustri memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara dikarenakan oleh 4 faktor. Pertama, agroindustri adalah metode utama transformasi bahan mentah pertanian menjadi produk akhir yang dapat dikonsumsi. Kedua, agroindustri merupakan sektor yang banyak dilaksanakan di negara berkembang. Ketiga, produk agroindustri menjadi produk ekspor utama bagi negara berkembang. Keempat, produk agroindustri memegang peranan penting dalam pemberian nutrisi bagi masyarakat. Peranan agroindustri dalam pembangunan agroindustri lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian diuraikan sebagai berikut. 1. Pintu masuk pertanian. Dalam program pembangunan daerah, agroindustri telah menjadi alat pertimbangan ekonomi untuk pengembangan infrastruktur pedesaan seperti jalan penghubung yang menyediakan akses ke bahan baku, instalasi listrik untuk pabrik operasi, atau fasilitas irigasi. Agroindustri juga dapat berfungsi sebagai poin utama penggerak ekonomi melalui koperasi untuk petani kecil dan masyarakat yang terkait kegiatan pembangunan. 2. Penggerak ekspor. Nilai tambah ekspor produk agroindustri cenderung lebih tinggi dibandingkan produk manufaktur lain, karena ekspor produk lain tersebut masih bergantung pada komponen impor. Ekspor produk agroindustri dari waktu ke waktu cenderung meningkatkan persentase nilai tambah domestik melalui peningkatan pengolahan bahan baku. 3. Perbaikan nutrisi. Industri pengolahan makanan sangat penting bagi kepastian gizi masyarakat akibat ketergantungan mereka pada saluran makanan komersial. Proyek agroindustri dapat memiliki konsekuensi nilai gizi yang buruk apabila tidak hati-hati dirancang dan tidak diperiksa atau diawasi oleh para ahli di bidangnya untuk mencegah efek yang tidak diinginkan. Karakteristik dan manajemen agroindustri.
1. Karakteristik industri. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup penting peranannya dalam ekspor non-migas. Kontribusi usaha di sektor pertanian seringkali disebut dengan agroindustri. Pentingnya agroindustri sebagai suatu pendekatan pembangunan pertanian dapat dilihat dari kontribusinya antara lain sebagai berikut. A. Mempunyai kegiatan agroindustri dalam meningkatkan pendapatan pelaku agrobisnis. B. Mampu menyerap banyak tenaga kerja. C. Mampu meningkatkan perolehan devisa. Mampu mendorong tumbuhnya industri yang lain. D. Meningkatkan kualitas produk pertanian, meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian. 2. Karakteristik dan manajemen home industry. Menurut Tambunan T. 1994, beberapa karakteristik home industry adalah sebagai berikut. 1. Biasanya skala usahanya kecil, baik ditinjau dari modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasar. 2. Satu usaha dimiliki pribadi atau keluarga. 3. Sumber tenaga kerja dari lingkungan setempat. 4. Kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen dan administrasi sangat sederhana. 5. Struktur permodalan sangat bergantung pada modal pribadi atau keluarga. 3. Klasifikasi dan struktur biaya pada agroindustri. Klasifikasi dan struktur biaya pada perusahaan manufaktur dirinci paling detail dan kompleks dibandingkan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Biaya adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset perusahaan dan menjalankan operasional perusahaan, karena kegiatan operasional agroindustri dimulai dari proses produksi hingga pemasaran produk. Maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok penting, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang keempat, membangun kawasan industri. Di dalam kehidupan sehari-hari, pengertian perusahaan dan industri sering dianggap sama karena kedua pengertian tersebut mempunyai kegiatan sama, yaitu menghasilkan barang atau berproduksi. Perusahaan merupakan kerjasama yang teratur dari faktor-faktor produksi yang tujuannya adalah produksi, sedangkan pengertian industri adalah usaha-usaha masyarakat untuk berproduksi secara terus-menerus akan sesuatu barang keperluan hidup sehari-hari dari bahan mentah menjadi barang jadi dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, industri rumah tangga adalah golongan industri tradisional dengan beberapa ciri khas utamanya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar pekerja adalah anggota keluarga atau istri dan anak. Yang kedua, proses produksi dilakukan secara manual. Yang ketiga, kegiatan produksi sangat musiman. Yang keempat, jenis produk yang dihasilkan pada umumnya adalah dari kategori barang-barang konsumsi. A. Memahami bisnis. Kekuatan manajer untuk berhasil adalah apabila dia memahami apa dan bagaimana bisnis yang dikelolanya. Informasi yang diperlukan bisa dari pengamat lapangan, namun catatan atau administrasi juga harus dijadikan sebagai sumber penting informasi tentang keuntungan, biaya, dan penjualan. B. Memprediksi waktu yang akan datang. Jika Anda mempunyai data prediksi penjualan, susunlah anggaran sesuai dengan persentase terhadap penjualan tersebut. Pada tahun depan, Anda dapat membandingkan data aktual dengan anggarannya. Jadi, anggaran merupakan alat penting untuk menentukan kesehatan usaha Anda. C. Membuat keputusan tepat waktu. Pembuatan keputusan yang efektif mensyaratkan beberapa hal. Pemilik atau manajer harus mempunyai informasi seakurat mungkin. Dengan fakta ini, Anda harus menentukan konsekuensi dari semua cara tindakan yang layak dan persyaratan waktunya.
Jika Anda telah membuat keputusan, Anda harus menyusun bisnis Anda sedemikian rupa sehingga keputusan yang Anda buat dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan. D. Kendalikan usaha Anda. Salah satu rahasianya adalah dalam keputusan hal apa yang harus dikontrol. Bahkan dalam sebuah perusahaan kecil, pemilik manajer tidak harus mencoba untuk menjadi segala-galanya. Anda sebaiknya menjaga keerapan dengan orang-orang, produk, uang, dan setiap sumber daya lainnya yang Anda pandang mempengaruhi operasi usaha ke arah keuntungan. 1. Mengelola orang. 2. Mengendalikan persediaan. 3. Mengendalikan produk Anda. 4. Mengendalikan uang Anda. Minta bantuan jika diperlukan. Konsultasi dengan pihak eksternal atau konsultan seringkali lebih baik dilakukan secara teratur. Seringkali manajer mengundang konsultan setelah permasalahannya cukup berat, sehingga pemecahannya juga semakin rumit. Konsultasi secara dini akan lebih baik. Manajemen produksi dalam usaha pengolahan hasil pertanian. Yang pertama, 1. Perencanaan agroindustri. Perencanaan agroindustri dimulai dengan penentuan jenis usaha agroindustri apa yang akan dibuka. Yang kedua, pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi terdapat beberapa hal yang perlu dinilai dan dievaluasi, seperti kesesuaian teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi pabrik atau industri pengolahan perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, lokasi dan sumber bahan baku, lokasi pemasaran sarana dan prasarana fisik, atau transportasi, distribusi, komunikasi, dan energi, ketersediaan tenaga kerja, areal pengembangan, dan lain-lain. Pemilihan lokasi yang tidak tepat akan mengakibatkan pemborosan. Keempat, fasilitas persediaan dan masukan. Perencanaan fasilitas persediaan dan masukan perlu mempertimbangkan fasilitas pergudangan, pengangkutan, dan aspek finansialnya, atau terutama jika harus menggunakan gudang sewa dan lain-lain. Untuk hal ini perlu diperbaiki fasilitas persediaan bahan baku utama yang memerlukan tempat yang besar dengan perlakuan khusus. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami.